Halo, saya Angelina Ratna, mahasiswa semester 4 kelas A dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mereview buku yang berjudul Power, Politics, and Society. Di dalam buku tersebut terdapat 10 sub atau konsep yang saya akan jelaskan secara singkat. Pertama ada konsep kekuasaan, berikut ada peran negara, berikut ada politik dan kekuasaan, lalu kaitannya dengan budaya, yang berikut bagaimana partisipasi masyarakat terhadap politik, yang berikut hubungan atau interaksi antara ekonomi dan politik, berikut ada gerakan sosial, berikut kekerasan dan terorisme, berikut ada globalisasi. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu bagaimana itu sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan kajian ilmu yang interdisipliner. Mengapa dikatakan ilmu interdisipliner? Dikatakan sebagai ilmu yang interdisipliner karena sosiologi politik merupakan dua kajian bidang ilmu, yaitu sosiologi dan politik. Kita tahu bahwa sosiologi itu mempelajari tentang kehidupan bermasyarakat, sedangkan politik sendiri yaitu kita mempelajari tentang tujuan-tujuan pribadi dari seseorang atau private goals. Konsep-konsep yang berkaitan dengan politik yaitu ada peran negara atau state, power atau kekuasaan, berikut pengambilan keputusan, yang berikut pendistribusian dan alokasi. Sosiologi politik bukan hanya mempelajari tentang masalah-masalah kekuasaan yang berkaitan dengan negara, melainkan juga ia mempelajari tentang unit-unit sosial terkecil dari masyarakat seperti keluarga, asosiasi, dan organisasi. Lalu kita masuk pada konsep yang pertama, yaitu kekuasaan. Kekuasaan yaitu cara atau tindakan yang mempengaruhi pihak lain agar pihak lain tersebut mengikuti arahan dari pihak yang mempengaruhinya. Kekuasaan itu ada yang dilakukan secara sah dan ada pula yang dilakukan secara tidak sah. Kekuasaan dilakukan secara sah apabila orang punya kekuasaan atau memperoleh kekuasaan dengan cara memiliki kewenangan, otoritas, dan hak tertentu. Sedangkan kekuasaan yang dilakukan secara tidak sah yaitu misalnya dilakukan secara kekerasan atau tidak secara melembaga atau tidak memiliki otoritas. Otoritas sendiri yaitu pemberian kekuasaan kepada seseorang yang dilakukan secara sah melalui norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku. Menurut Max Weber, kekuasaan seseorang diperoleh melalui 3 cara, yaitu ada yang dilakukan secara tradisional, karismatik, dan hukum rasional. Nah, kekuasaan diperoleh secara tradisional yaitu seseorang memperoleh kekuasaan karena melalui adat atau tradisi-tradisi tertentu, melalui ritual-ritual atau aturan-aturan yang secara budaya atau secara adat istiadat. Biasanya kekuasaan yang diperoleh secara tradisional itu dilakukan pada masyarakat dahulu. Namun sekarang kekuasaan diperoleh secara tradisional tidak berlaku lagi, atau mungkin masih ada negara-negara yang memperlakukan kekuasaan yang diperoleh secara tradisional. Yang kedua ada kekuasaan diperoleh secara karismatik. Nah, kekuasaan ini diperoleh seseorang karena melalui secara khusus orang tersebut yang memiliki kekuasaan itu karena mempunyai jiwa kepemimpinan yang secara khusus dia memperolehnya. Berikut ada kekuasaan diperoleh secara hukum rasional. Nah, kekuasaan ini diperoleh seseorang karena melalui lembaga atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Lalu yang berikut ada peran negara. Secara umum, definisi negara yaitu suatu wilayah yang memiliki
kekuasaan memiliki sistem serta aturan yang berlaku. Nah, sistem atau aturan tersebut itu diberlakukan kepada orang yang berada di bawah naungannya. Negara tentunya memiliki tujuan serta cita-cita yang ingin dicapai, sehingga masyarakat itu mempunyai perasaan yang senasib dan sepenanggungan untuk membangun secara bersama-sama dalam suatu negara agar memperoleh pencapaian tujuan tersebut. Nah, di dalam suatu negara tentunya memiliki sistem pemerintahan yang berlaku mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kita tahu bahwa lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Yang kedua ada sistem atau pemerintahannya legislatif yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Mereka bertugas untuk menyusun dan merancang undang-undang. Ketiga ada sistem yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mereka bertugas untuk mengawasi jalannya undang-undang. Lalu ada beberapa perspektif mengenai negara. Yang pertama ada perspektif pluralis. Perspektif ini menyatakan bahwa negara di sini berperan sebagai fasilitator. Artinya bahwa negara berperan untuk memfasilitasi serta melayani kepentingan organisasi-organisasi sukarela atau masyarakat. Nah, organisasi-organisasi sukarela yang saya maksud adalah partai-partai politik dan masyarakat. Dalam pandangan perspektif pluralis yang menyatakan bahwa kita semua memiliki kekuasaan. Nah, untuk mencapai negara yang baik atau kekuasaan baik dalam suatu sistem pemerintahan, perspektif pluralis menyatakan bahwa untuk mencapai cita-cita tersebut, tujuan yang baik, tentunya organisasi-organisasi sukarela tersebut harus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Yang kedua ada perspektif elit. Nah, dalam perspektif ini menyatakan bahwa semua orang tidak memiliki kekuasaan. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan. Artinya bahwa hanya elit-elit tertentu yang memiliki kekuasaan atau the ruling class. Dalam perspektif kelas atau the ruling class, kekuasaan itu hanya dimiliki segelintir orang. Artinya bahwa di sini ada pembagian kelas, yaitu ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, kelas atas yang memiliki kekuasaan, sedangkan kelas menengah ke bawah itu mereka tidak memiliki kekuasaan untuk berkuasa. Contoh dari kelas menengah ke bawah yaitu buruh dan contoh dari perspektif elit tadi yang menyatakan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh segelintir orang, sedangkan kelas yang tidak memiliki kekuasaan itu bisa disebut sebagai budak dan kaum buruh. Nah, siapa yang memiliki kekuasaan di sini? Yaitu elit-elit yang mempunyai kekuasaan. Mereka berkuasa atas orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, budak atau buruh tadi. Sedangkan dari perspektif kelas yang menyatakan bahwa masyarakat terbagi atas dua, yaitu ada kelas borjuis dan kelas proletar. Nah, kelas borjuis yang memiliki modal atau memiliki kekuasaan, mereka berkuasa untuk kelas yang tidak memiliki modal, untuk kelas proletariat. Lalu ada kultural politikal. Nah, kultural politikal ini terdiri dari sistem nilai, adat istiadat, norma yang diakui dalam masyarakat.
Di dalam sistem budaya politik di Indonesia, itu tentunya mempunyai kecenderungan untuk mengakui negara sebagai sesuatu hal yang penting untuk mensejahterakan atau menetralkan kehidupan dalam suatu masyarakat. Nah, lalu ada beberapa perspektif atau pandangan tentang budaya politik di Indonesia lebih khusus. Dari perspektif pluralis menyatakan bahwa dalam sistem pluralis menyatakan bahwa pentingnya budaya politik. Artinya bahwa dinyatakan penting karena bagaimana massa mempengaruhi massa untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Dan juga nilai serta keyakinan yang akan membawa suatu perubahan dalam sistem politik. Kedua ada dari perspektif elit yang menyatakan bahwa di dalam perspektif elit yang tadi menyatakan bahwa kekuasaan itu hanya diperoleh oleh segelintir orang, atau kekuasaan hanya tidak dimiliki oleh semua orang tetapi hanya dimiliki oleh beberapa orang saja yang memiliki kekuasaan. Di dalam pandangan perspektif elit, mereka mengabaikan keadilan dan kadangkala menciptakan suatu masalah atau kesulitan besar karena kekuasaan itu hanya diperoleh oleh segelintir orang saja. Pada perspektif kelas, yaitu bahwa kaum buruh tidak memperoleh kekuasaan atau mereka menerima berbagai kesulitan atau tidak memiliki hak untuk berkuasa karena kekuasaan tadi hanya dimiliki oleh segelintir orang tersebut, yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan atau elit-elit politik. Lalu kalau kita melihat partisipasi politik yang berada di negara Indonesia lebih khusus, partisipasi politik, pentingnya partisipasi politik masyarakat terhadap politik. Artinya bahwa masyarakat harus mengambil tindakan-tindakan atau mengikuti berbagai kegiatan politik. Misalnya ikut serta dalam pemilihan umum, ikut serta dalam pengambilan suara. Namun kalau kita melihat kenyataannya bahwa masih banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi aktif dalam berpolitik. Masih banyak masyarakat yang bertindak secara pasif. Artinya bahwa masyarakat itu masih banyak yang golput ketika pemungutan suara pada tahun-tahun tertentu. Menurut perspektif elit menyatakan bahwa partisipasi politik itu hanya dilakukan oleh sebagian kelompok kecil saja. Artinya bahwa hanya orang-orang tertentu yang boleh ikut dalam berpartisipasi politik. Sedangkan massa yang mengikuti atau ambil bagian dalam partisipasi politik itu sebagai simbol atau legitimasi dari elit-elit politik. Sedangkan dari perspektif kelas menyatakan bahwa dari perspektif kelas menyatakan bahwa partisipasi politik hanya diizinkan sejauh mana kepentingan elit-elit politik tadi. Sedangkan dari perspektif pilihan rasional yang menyatakan bahwa partisipasi politik itu melakukan tindakan politik itu sebagai ada hubungannya dengan ekonomi dan politik, atau partisipasi politik hanya dari bagian ekonomi saja. Lalu kalau kita mempelajari tentang gerakan sosial, tentunya untuk memahami seseorang, yaitu mengapa orang melakukan protes dan apa yang ingin dicapai. Dalam gerakan sosial juga kita mempelajari tentang pentingnya mempelajari tentang politik tentunya, dan juga memahami mengapa terjadi konflik
dalam suatu masyarakat. Apa penyebab dari konflik tersebut? Di dalam gerakan sosial ada yang dilakukan secara melembaga dan juga ada yang dilakukan secara non lembaga. Nah, yang dilakukan secara melembaga misalnya, cara-cara yang dilembagakan tadi, gerakan dilembagakan tadi misalnya yaitu bekerja sama dengan kelompok-kelompok tertentu untuk mempengaruhi kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan kelompok-kelompok yang dilembagakan atau yang tidak mengikuti aturan atau mendorong terbentuknya partai politik baru. Sedangkan gerakan sosial yang tidak dilembagakan yaitu pendemonstrasian, kekerasan atau hal lain yang dilakukan tindakan agresif yang dapat merusak atau dapat menghancurkan. Lalu yang berikut tentang globalisasi. Kita tahu bahwa globalisasi itu adalah suatu proses yang mendunia, artinya bahwa proses globalisasi itu secara menyeluruh pada seluruh negara. Globalisasi dapat membawa dampak yang positif dan juga dapat membawa dampak yang negatif. Dampak yang positif misalnya membawa suatu perubahan pada sistem informasi, teknologi dan informasi pada suatu negara. Dapat memajukan setiap sistem-sistem berlakukan pada teknologi dan informasi. Sedangkan dampak negatifnya juga yaitu dapat merusak sistem-sistem tertentu. Misalnya itu menggunakan informasi dan teknologi-teknologi tadi dengan secara tidak baik atau dapat merusak. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf karena penjelasannya tidak begitu sesuai dan juga penjelasannya mungkin tidak sempurna yang teman-teman dan Bapak inginkan. Jadi mohon maaf, itu saja yang saya bisa dan itu saja pengetahuan yang saya miliki. Sekian, saya